Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan membuat resume fundamental saham. Hari ini tanggal 29 Juli 2027. Kita akan membahas laporan keuangan triwulan 2 2024, ada JAR dan IPAC ya. Kita akan melihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian dari segi fundamentalnya ya. Kemudian analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah untuk edukasi dan bahan perbandingan. Kemudian saham yang saya bahas juga bahwa ini sebagai edukasi tadi, artinya bahwa bukan untuk melebih-lebihkan sebuah saham ataupun menjelek-jelekkan sebuah saham, tapi kita memang mendasarkan kepada apa yang terjadi, apa yang terlihat dari laporan tersebut. Baik, kita akan bahas yang pertama ini JAR, John Lane Agro Raya ya. Ini perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit ya. Kita dapat dua data di sini ya, dapat dua data di triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Yang pertama bahwa dari segi book value ada sedikit penurunan sekitar 544 rupiah. Dari segi PS ada peningkatan 0,32. Dari segi harga ini ada penurunan ya. Dari segi asetnya ini semuanya tidak ada perubahan ya. Dari segi ketahanan tidak ada perubahan, dari segi kepemilikan juga tidak ada perubahan ya. Jadi hanya dari segi book value, IPS dan harga yang ada terjadi perubahan. Baik, di triwulan 1 itu keuntungannya sekitar 5,6%. Di triwulan 2 ini ya keuntungan bersih ya itu ada sekitar 6%. Jadi yang pertama bahwa dari segi keuntungan mungkin masih di bawah 10% ya. Baik, lanjut kita akan membahas dari segi book value dulu ya. Dari segi book value dibanding harga sekarang ini 64% di atas harga bukunya ya, berarti di bawah min 1 berarti masih dalam kriteria wajar ya. Jadi perusahaan ini memang kalau kita hitung bahwa masih dalam rentang area harga wajarnya ya. Jadi nilai perusahaan dibanding harga sekarang memang di sekitar itu. Namun untuk maksimal beli kita hanya di 93. Untuk perusahaan ini maksimal beli kita hanya di 93. Harga sekarang ini sudah hampir 2 kali lipat lebih mahal daripada maksimal beli kita ya. Berarti perusahaan ini dalam valuasi yang agak mahal. Kemudian di triwulan sebelumnya ini dividen, di tahun sebelumnya kalau tidak salah membagikan dividen. Di tahun ini yang saya baca tadi, kalau memang saya salah silakan koreksi ya, bahwa tahun ini pun belum membagikan dividen. Jadi perusahaan ini belum membagikan dividen kepada investor, artinya belum terlalu ramah kepada kita yang dividen investor ini ya. Baik, kemudian dari segi free cash flow ini tetap ya, free cash flow-nya tetap tidak ada perubahan, berarti aman saja, bahkan ini 10% ya. Jadi dana yang tersedia untuk diputar di triwulan 3 ini aman saja ya, lebih 9%. Dari segi ketahanan tadi yang pertama bahwa aset lancarnya ini sangat besar ya, ini 4 kali lebih besar daripada modalnya, berarti sangat bagus. Aset daripada hutangnya ya, berarti sangat bagus. Namun ya, yang jadi permasalahan kita di sini adalah bahwa hutang berbunga dan hutang tak berbunganya ini lebih dari 100%. Artinya apa? Artinya di sini ada hutangnya ini lebih besar daripada modal. Berarti ada leverage ya. Bagi perusahaan bisa saja menguntungkan sebuah leverage itu, artinya apa? Proyeksinya bagus, tetapi ini juga nanti kalau memang dijalankan dengan bagus tidak masalah. Cuma kalau dijalankan kurang atau ada sedikit permasalahan, maka nanti hutangnya akan menjadi beban yang berat ya. Baik, kemudian terakhir kepengendalian pemilik dan retail ini aman saja ya, karena pengendali tidak mentradingkan saham mereka ya. 13% memang 13% yang dilempar ke masyarakat untuk diperjual untuk di bursa, dan itu pula yang ditradingkan. Artinya perusahaan sampai saat ini tidak bertrading ya.
Baik, itu pembahasan kita tentang perusahaan ini. Jadi artinya dari segi kepemilikan tidak pengendali tidak mentradingkan saham, namun dari segi permodalan ini perusahaan ini ada leverage-nya ya sekitar tadi 30% ya. Hutangnya lebih besar daripada modal. Kemudian keuntungan juga di bawah 10% ya. Jadi kesimpulan kita bukan kesimpulan. Asumsi kita dari data ini bahwa yang pertama ya kita menunggu IPS-nya ini harus pertama meningkat, yang pertama ya. Yang kedua dari segi hutangnya harus membaik. Jadi dua ini ya, concern kita untuk perusahaan ini hanya dua. Yang pertama IPS-nya sebaiknya di atas 10%, dan yang kedua ketahanannya menjadi lebih baik, artinya hutangnya tidak lebih dari 100%. Baik, kita akan melihat lagi saham kedua, IPAC atau Era Graha Realty. Ini berarti mereka bergerak di bidang realty, berarti ini bergerak dalam bidang properti ya. Ini bergerak di bidang properti. Nanti kalau saya salah silahkan untuk dikonfirmasi ulang ya. Bergerak di bidang agen real estate ya. Agen real estate, bukan properti, tapi agennya, agen real estate, berarti mereka keagenan untuk menjual properti ya. Baik, saya baru punya data di triwulan 2 ya. Harga sekarang 83, keuntungan perusahaan itu 1,87, nilai bukunya 35 ya. Keuntungan perusahaan, keuntungan bersih berarti hanya sekitar 5% atau 4,99, 5%, berarti di bawah 10% ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama dari segi nilai bukunya 37, harga sekarang 83, berarti investor menghargainya sudah lebih tinggi ya. Sudah lebih tinggi daripada nilai buku, lebih dari 1 kali ya, 121% lebih mahal. Yang kedua, keuntungannya hanya 1 atau 2 rupiah ini ya, berarti maksimal beli ini di 19 rupiah saja ya. Sekarang sudah 83, berarti ini 3,4 kali lebih mahal daripada maksimal kita beli. Seharusnya kita belikan di 19, sementara sekarang 83. Ini masih lebih mahal. Dari data yang kita dapat juga bahwa perusahaan belum membagikan dividen, berarti valuasinya mahal dan tanpa dividen. Sementara dari segi free cash flow, ini perusahaan free cash flow-nya ini lebih 17%, berarti aman ya. Sementara aset lancarnya ini 5 kali lipat, hutang juga aman, berarti dari segi ketahanan perusahaan aman saja di sini ya. Jadi mungkin kita balik sedikit ke atas, valuasinya sudah mahal ya, tanpa membagikan dividen, tapi perusahaannya, ketahanan perusahaannya aman saja ya, tidak masalah. Kemudian agak concernnya di sini bahwa semua sahamnya ini bisa diperjualbelikan, semua sahamnya bisa diperjualbelikan di bursa. Namun masyarakat hanya 9,4%. Kalau yang seperti ini mungkin saja karena kecil, bisa saja harganya bisa naik dengan cepat karena kepemilikan masyarakat yang kecil. Kalau memang yang berdana besar ini mau menaikkan harga, bisa saja mungkin dengan cepat ya. Baik, dari segi data yang saya dapatkan di sini bahwa menurut pemahaman saya ya, karena di sini keuntungannya masih kecil ya, otomatis kita menunggu IPS-nya harus meningkat ya. Bahkan kalau bisa pertama harus lebih dari 10 IPS-nya dulu ya, lebih dari 10 rupiah.
kemudian berikutnya juga lebih dari 10%. Itu mungkin menurut pribadi saya ya, preferensi pribadi. PS-nya lebih dari 10 juga, kemudian keuntungan bersih lebih dari 10%. Data-data yang lainnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Data lainnya hanya itu saja tadi, keuntungannya yang kecil itu saja. Masalah nanti pembagian dividen atau tidak itu kan mengiring yang lain. Tetapi yang paling penting, yang paling urgent untuk diperbaiki di sini adalah IPS-nya membaik. Pertama di atas Rp10 dan yang kedua sebaiknya juga di atas 10%. Demikian pembahasan kita untuk dua saham kali ini, yaitu JAR dan IPAX. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.